Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Asriyatul Hidayah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah singkat Orientalisme dan juga sekaligus perkembangan Orientalisme. Yang pertama, ada sejarah lahirnya Orientalisme. Orientalisme lahir ditandai dengan adanya usaha penjajahan Barat terhadap wilayah-wilayah yang berada di timur, dengan tujuan awal untuk kepentingan ekonomi dalam perspektif non-akademik. Jika ditinjau dari perspektif pengetahuan, ini merupakan salah satu tujuan penting bagi Barat untuk mengetahui lebih jauh perihal Timur seperti budaya, sosial, politik, dan juga ekonomi. Latar belakang munculnya Orientalisme adalah adanya pembenturan antara Islam dan Kristen di Andalusia dan Sisilia, yang kemudian munculnya perang salib memberikan motivasi kuat bagi bangsa Eropa Kristen untuk mempelajari Islam dan adat istiadatnya. Selanjutnya pembahasan yang kedua adalah tentang sejarah perkembangan Orientalisme. Perkembangan Orientalisme dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama ada masa sebelum perang salib atau masa keemasan dunia Islam. Ketika Eropa mengalami kegelapan, yaitu pada abad pertengahan, Timur dengan kehadiran Islam telah banyak mengalami kemajuan di berbagai sektor, baik politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Negeri Islam, khususnya Baghdad dan Andalusia, menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Peradaban Islam memberikan pengaruh yang cukup kuat bagi bangsa Eropa yang tinggal di bawah kekuasaan Islam maupun bangsa Eropa yang berada di luar wilayah tersebut. Kemajuan Islam tersebut memotivasi bangsa Eropa untuk mempelajari segala sesuatu tentang dunia timur dengan diawali menerjemahkan buku-buku berbahasa Arab ke dalam bahasa Latin. Bagi mereka, bahasa Arab adalah bahasa yang harus dipelajari baik dalam bidang ilmiah maupun filsafat. Nah, pada masa inilah mulai muncul Orientalisme di kalangan Barat. Tujuan Orientalisme pada masa ini tak lain adalah untuk memindahkan ilmu pengetahuan dan filsafat dari dunia Islam ke Eropa, agar Eropa maju setara dengan Islam. Perkembangan yang kedua adalah pada masa Perang Salib sampai masa pencerahan di Eropa. Perang salib antara umat Islam Timur dan Kristen Barat yang menghabiskan tenggang waktu antara tahun 1096 sampai 1291 memberikan kekalahan bagi Kristen yang ditandai dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Eropa. Meskipun Kristen dinyatakan kalah dalam perang salib, namun mereka justru mendapatkan keuntungan yang besar. Mereka dengan leluasa menggali ilmu pengetahuan dan kepustakaan umat Islam. Pada perkembangan ini, Orientalisme mengadakan pendistorsian terhadap agama Islam. Hal tersebut dikarenakan motif politik dan keagamaan. Montgomery Watt menuliskan, terdapat 4 pandangan Barat terhadap Islam, yakni yang pertama, agama Islam adalah agama palsu dan sengaja memutarbalikkan kebenaran secara sengaja. Yang kedua, Islam adalah agama kekerasan yang penyebarannya lewat pedang. Yang ketiga, Islam adalah agama pemuasan dan penikmatan diri. Dan yang terakhir, Muhammad adalah seorang anti-Kristus. Tujuan Orientalisme kali ini adalah untuk mengkritik, mengecam, dan menyerang Islam dari berbagai kepentingan. Selanjutnya, ada masa pencerahan di Eropa sampai sekarang. Ketegangan antara Kristen dan Islam yang timbul akibat adanya tulisan-tulisan negatif dari para orientalis tersebut yang dialamatkan kepada Islam dan umat Islam mulai mereda setelah memasuki masa pencerahan di Eropa yang diwarnai keinginan untuk mencari kebenaran. Sikap positif ini muncul akibat adanya perubahan religius, politik, dan intelektual yang mendalam pada reformasi pada abad ke-16. Pada periode ini, tulisan-tulisan orientalis ditujukan untuk mempelajari Islam seobjektif mungkin, agar dunia Islam diketahui dan dipahami lebih mendalam.
Hal ini perlu karena orientalisme tidak bisa begitu saja terlepas dari kolonialisme, bahkan juga usaha kristenisasi. Orientalisme dijadikan sebagai usaha pemahaman terhadap dunia timur secara mendalam. Meskipun demikian, tidak semua pendapat yang ditulis oleh para orientalis modern tentang Islam dapat diterima oleh rasa keagamaan umat Islam. Meskipun secara rasional pendapat tersebut benar. Beberapa di antara mereka tidak luput dari kesalahan dalam memberikan interpretasi terhadap ajaran-ajaran Islam. Meskipun di samping itu juga banyak yang benar. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.